Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tri Andika kembali menyapa Anda dalam program Talk Show Jambi TV. Baik pemirsa, kita tahu bahwa kualitas sebuah penyiaran tentunya memiliki dampak yang cukup besar bagi peradaban. Dan dengan menayangkan tontonan yang edukatif, informatif dan juga menarik, tentu tayangan dari televisi itu tidak hanya menjadi sebuah tontonan, namun juga menjadi tuntunan. Terkait kualitas penyiaran pada hari ini, kita akan berdiskusi, berbincang mengenai tema yang kita angkat yaitu dilema kepentingan industri atau kualitas penyiaran. Untuk menjawab dan juga berdiskusi, sudah ada dua orang narasumber yang hadir langsung di studio Jambi TV. Kita akan sapa kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Amin Syabana Esos MSI, Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi Mas Andika. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua ada Bapak Asriyadi Esos IMAG, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi. Selamat pagi Pak Asriyadi. Selamat pagi Bang Gimana Andika. kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Well pemirsa, bersama dua narasumber ini kita akan membahas mengenai tema kita yaitu dilema kepentingan industri atau kualitas penyiaran. Namun sebelum ke tema kita ke Pak Amin terlebih dahulu nih, kita mau tanya dulu agenda datang ke Provinsi Jambi kali ini apa Pak? Boleh dijelaskan dulu? Oke baik, terima kasih Mas Andika. Jadi kemarin kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat melakukan agenda terkait dengan diseminasi indeks kualitas program siaran televisi. Jadi indeks ini merupakan survei kualitas program tayangan televisi yang menjadi program prioritas nasional yang dimiliki oleh KPI Pusat. Jadi tahun ini adalah tahun ke-10. Dan dalam rangka itu sangat penting bagi kami untuk mensosialisasikan hasil dari survei yang kami lakukan. Jadi survei ini merupakan penyeimbang dari riset yang digunakan oleh teman-teman lembaga penyiaran khususnya televisi ya, yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkatan Nielsen. Kalau Nielsen melihat dari kacamata audience measurement, rating, popularitas, sementara yang dilakukan oleh kami di KPI adalah kualitas. Jadi menariknya ternyata tidak semua program televisi yang dinilai populer, ratingnya tinggi, itu ternyata berkualitas. Nah ini yang ingin kami sampaikan kepada lembaga penyiaran, khususnya televisi, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas tayangan mereka gitu, karena sesuai dengan mandat dari Undang-Undang 32 tahun 2002, lembaga penyiaran ini punya peran yang sangat penting dan strategis. Salah satunya sebagai sumber informasi, sebagai sumber pendidikan. Nah, ini yang ingin kami dorong ke teman-teman dan publik harus tahu. Melalui kegiatan indeks ini, kami ingin mendorong publik agar kritis dan cerdas juga dalam menyaksikan tayangan-tayangan yang ada di layar kaca. Kualitas program yang semestinya itu seperti apa yang ingin didorong oleh KPI? Kami ada rambu-rambu yang kami sebut dengan pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Ya, jadi semestinya kualitas program tersebut tidak melanggar apa yang ada di dalam rambu-rambu tersebut. Ya, jadi dalam P3SPS itu banyak pasal-pasal yang terkait dengan kepentingan publik misalnya. Ya. Kemudian juga perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap perempuan, kemudian juga perlindungan terhadap profesi gitu. Dan di sana juga diatur terkait dengan kategorisasi tayangan, klasifikasi, kemudian jam tayangnya. Kalau anak jam tayang dari jam berapa sampai jam berapa, ya. Kemudian untuk yang dewasa. Nah, harapannya dengan mengacu kepada P3SPS setidaknya tayangan yang diproduksi itu aman buat penonton, gitu. Tadi kalau kita berbicara kualitas pemirsa, sekarang kita melihat lembaga-lembaga penyiaran maupun pertelevisian itu juga banyak mementingkan industrinya, Pak, ya. Jadi untuk menjaga ini, kira-kira yang menjadi tantangan KPI sendiri. Di sisi lain KPI harus mendorong agar kualitas diutamakan, namun mungkin media mendorongnya industri mereka ini. Gimana Pak?
Ya, kami di Komisi Penyiaran Indonesia memahami saat ini di tengah disrupsi teknologi informasi, kehadiran media baru, kompetisi yang dihadapi oleh teman-teman lembaga penyiaran bukan hanya antar sesama lembaga penyiaran, tetapi juga dengan teknologi informasi yang dibawa oleh internet tersebut, ya. Dengan platform-platform yang ada tentu saja akan sangat memengaruhi bisnis yang dilakukan oleh teman-teman. Dan ini kami sadari tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi di tengah persaingan tersebut kami justru mendorong inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman lembaga penyiaran gitu. Kayak misalnya kami juga menyampaikan jangan sampai teman-teman lembaga penyiaran ini kalah dulu sebelum perang. Maksudnya apa? Kita lihat di beberapa tayangan program itu mengambilnya justru dari media sosial misalnya, ya. Tidak ada proses kreatif di sana, tidak ada pemberdayaan sumber daya manusia penyiaran di sana gitu ya. Hanya tinggal memasukkan. Ini kan justru menjadi suatu dilema yang harus diperhatikan. Di satu sisi teman-teman ingin menjadi pemenang di tengah persaingan dengan media baru tadi gitu. Tetapi secara konten justru dilupakan gitu kan. Kualitas konten maksud saya. Nah, ini yang kami dorong agar secara kualitas itu justru teman-teman lembaga penyiaran harus lebih hebat lagi dibandingkan konten-konten yang ada di media sosial yang dibuat oleh konten-konten kreator yang yang amatir gitu ya. Ya, sementara kan kalau di penyiaran ini ada standar broadcastnya. Nah, itu yang semestinya menjadi winning point buat teman-teman lembaga penyiaran. Nah, itu dari aspek konten. Kemudian di aspek regulasi. Ini kan kita didorong oleh teman-teman lembaga penyiaran juga agar menciptakan level of playing field yang berimbang. Ketika KPI mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran, semestinya juga konten-konten yang di media baru juga diawasi. Ya, ini banyak sekali harapan yang sampai kepada KPI dari pemerhati anak, pemerhati perempuan gitu ya, pemerhati budaya gitu, agar jangan dibiarkan begitu saja konten-konten yang ada di media baru yang berbahaya bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke Pak Asriadi, tadi sudah disinggung terkait regulasi nih Pak. Ya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi tentunya dalam hal melaksanakan pengawasan terhadap kualitas penyiaran juga berdasar regulasi. Nah, regulasi seperti apa sih yang diterapkan? Baik, terima kasih Mas Bang Andika. Tadi secara umum sudah disampaikan Pak Korwil Jambi, Pak Amin Sabana, bahwasanya regulasi itu sangat penting. KPI dalam ini turunnya adalah KPID ya, sebagai regulator yang membuat regulasi tentang penyiaran ini sangat penting di dalam baik dari undang-undang penyiaran turunnya adalah kami dari KPI PKPI, ada lagi namanya P3SPS. Regulasi ini sangat penting seperti yang disampaikan Pak Amin sebagai pedoman baik yang mengatur masalah program siaran termasuk perilaku penyiaran itu sendiri. Nah, ini yang kualitas nih Pak ya? Ya, termasuk kualitas di dalam itu. Kualitas ini baik isi itu sendiri, konten dari program itu maupun program-program, apalagi sekarang sudah eranya digitalisasi Pak Amin, sudah era digitalisasi, diversity of content, banyak konten-konten. Persaingannya tidak hanya sesama televisi ya, lembaga penyiaran, tapi persaingan juga dengan media platform lainnya. Ini ya paling tidak kami dari KPI juga terus mengawal apakah lembaga penyiaran melaksanakan ini sesuai dengan regulasi apa tidak. Di KPI Jambi sendiri untuk mengawal ini kita sudah melakukan ini setiap tahun, adanya namanya sosialisasi P3SPS. Kita mengundang seluruh lembaga penyiaran di Provinsi Jambi. Jadi lembaga penyiaran di Provinsi Jambi ini baik televisi dan radio ada sekitar 75 lembaga penyiaran, baik media publik maupun swasta, baik TV publik ataupun TV swasta maupun radio dan TV kabel lainnya. Nah, ini yang terus kita dorong, kita melakukan itu setiap tahun. Ini agenda rutin kita. Untuk tahun ini rencana akan kita biasanya di akhir-akhir tahun
atau sekitar bulan September atau Oktober akan melakukan. Kita mengundang seluruh lembaga penyiaran. Nah, kemudian kita juga dalam melakukan pengawasan kita mempunyai studio monitoring. Jadi kita mempunyai SOP dalam melakukan penilaian, kemudian dalam melakukan yang nama pengawasan kita sudah ada SOP, kita kaji, kemudian apakah beberapa mungkin aturan atau regulasi yang dilanggar ini yang kita kaji. Kemudian setelah itu kita mempunyai ada TA yang mengkaji itu. Kemudian secara bertahap dibawa ke ada namanya bidang pengawasi siaran. Kemudian baru didiskusi dalam artian dibawa ke pleno komisioner. Nah, disinilah nantinya apakah program yang ditayangkan ini sesuai dengan aturan apa tidak, apakah melanggar apa tidak. Kita minta apakah perlu kita panggil lembaga penyiaran yang bersangkutan apa tidak. Ini dalam rangka untuk mengawasi regulasi yang kita buat, yang kita canangkan dari sebagai kekuatan KPIS. pengawasan tadi Pak ya. Iya. Kemudian tadi dari 75 ya lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi, hari ini kondisinya dalam upaya meningkatkan kualitas tadi seperti apa Pak? Boleh digambarkan? Iya. Secara Tadi salah satu yang upaya yang kita lakukan. Kemudian beberapa waktu lalu kita juga menginstruksikan berkoordinasi dengan lembaga penyiaran. Salah satu yang kita sampaikan untuk membuat ciri khas di daerah atau lokal konten atau kearifan lokal. Salah satunya yaitu berita atau news atau program lain yang berbahasa daerah. Nah, ini ya Jambi TV salah satunya sudah melakukan itu, dan beberapa lembaga penyiaran malah kita wajibkan ada ciri khas, karena di dalam regulasi kita, dalam peraturan kita ketika SPS minimal TV semua lembaga penyiaran minimal harus membuat 10% kearifan lokal konten kedaerahan. Inilah ciri khas yang mungkin menyambung dari Pak Amin, bisa meningkatkan kualitas, bisa meningkatkan eksistensi keberadaan dari lembaga penyiaran termasuk TV yang ada di lokal Jambi. Nah, ini yang harus terus ditingkatkan. Begitu juga dengan program-program yang lain. Nah, kita juga selalu melibatkan lembaga penyiaran dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPD Jambi. Nah, ini peningkatan ini yang terus kita lakukan, termasuk dalam pengawasan. kemudian kalau tanggapan Pak Sriadi tadi, supaya berimbang, tetap menjaga kualitas ya yang di dalamnya ada etika dan moral, tapi tetap industri bisnis yang itu jalan dengan baik, itu tanggapan Bapak seperti apa? Ya, saya juga sangat setuju apa yang disampaikan Pak Amin tadi. Sekarang kan sudah di era digitalisasi, mungkin lebih diperbanyak program-program yang bersifatnya menyentuh atau langsung untuk kebutuhan masyarakat. Gitu. Apalagi sekarang kan ada persaingan diversity of content. Kita tidak membatasi kreativitas ya Pak Amin. Kita tidak membatasi inovasi atau kreativitas dari lembaga penyiaran. Teruslah berbuat, tetapi tetap mengacu kepada aturan atau regulasi yang ada. Ketika ada kendala, ketika ada persoalan, mungkin bisa berkoordinasi dengan KPD. Kami siap dalam itu, baik secara langsung ke kantor maupun berkoordinasi lewat via telepon atau sebagainya. Kita sudah siap untuk melakukan itu. Ya, kreativitas dan inovasi itu menjadi kunci Pak ya. Baik, pembicaraan kita juga semakin menarik nih pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.